Selamat pagi teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi untuk hukum-hukum fisika yang ke-6 dan yang ke-7 ya. Ini halaman terakhir ya, bagian keempat ini untuk hukum-hukum fisika ya. Yang ke-6 ini atmospheric pressure ya, tekanan udara ya. Tekanan udara itu dinyatakan pada dataran rendah. Jadi kenapa di dataran rendah? Karena di sana adalah ada laut ya. Air mendapat gaya gravitasi ya dari bumi. Jadi ini permukaan air, ini permukaan udara. Nah, posisi udara di atas permukaan air itu batasnya. Dan di sini tekanannya itu adalah 1 atmosfer. Tekanan paling berat. Kalau dia makin ke atas, itu tekanannya makin rendah. Kenapa? Karena di sini adalah jumlah molekul-molekul udara bertumpuk-tumpuk dari atas sampai bawah, sampai di atas permukaan air. Ini posisi paling berat ya. Posisi paling berat tekanannya. Nah, hubungannya dengan mesin ya, pada mesin ya, akan ada udara yang masuk ya, akan udara masuk ke dalam mesin. Nah, sekarang jika tekanan di sini tinggi ya, daerah pantai, dataran rendah ya, kita bukan berjalan di air ya, sepeda motor tuh masih berjalan di darat, jadi di pantainya. Tekanan udara yang masuk ini cukup besar sehingga jumlah molekul udara yang akan masuk ke dalam mesin ini lebih banyak. Nah, untuk mengimbangi itu maka jet yang digunakan pada dataran rendah dibandingkan dataran tinggi. Jet yang di dataran rendah itu lebih besar ya, karena molekul udaranya lebih banyak. Nah, jika ini di dataran tinggi, jumlah molekulnya akan lebih sedikit karena tekanannya rendah. Sehingga untuk menyeimbangkan jumlah perbandingan antara udara dan bensin, kita merubah jetnya. Ya, jadi untuk kondisi-kondisi tertentu di mana sepeda motor ini digunakan di daerah pegunungan, dataran tinggi ya, ini perlu mengatur ulang jumlah bensinnya. Nah, pada sistem injeksi juga demikian, namun pada injeksi itu dia ada sensor barosensor ya, dia juga mengukur tekanan. Itu akan membaca sepeda motor ini ada di dataran rendah dengan tekanan atmosfer tinggi atau di dataran tinggi dengan tekanan atmosfer rendah. Jadi barosensor itu akan memberikan informasi untuk mengatur, menyesuaikan jumlah bensin yang akan masuk namun secara elektronik ya. Untuk satuannya ya, di permukaan ya, permukaan laut, tekanan paling tinggi itu adalah 1 atmosfer ya. Sedangkan ada satu lagi di motor itu yang tekanannya lebih dari 1 atmosfer, itu adalah di ban ya. Pada ban itu tekanannya lebih tinggi supaya bannya menggelembung dan dapat menahan beban berat dari sepeda motor. Atmosfer ini sama dengan 1 kg force per centimeter persegi ya. Kita lanjut.
specific gravity, ya. Ini berat jenis atau massa jenis, ya. Massa jenis itu mudahnya ya kita membandingkannya dengan air, ya. Air tawar, ya. Di sini saya bicarakan air tawar, ya. Dalam sebuah bak, ya, kita bisa melihat benda ada yang terapung, ya, kemudian ada yang melayang, ada yang tenggelam, ya, di dalam sebuah akuarium, ya. Nah, benda-benda yang tenggelam ini mempunyai massa jenis lebih dari satu, ya. Massa jenisnya lebih dari satu. Nah, sedangkan massa jenisnya kurang dari satu, dia akan mengapung. Nah, mengapung. Pada sepeda motor, ya, massa jenis itu ada di dalam sebuah baterai, ya, aki. Nah, di dalamnya sini ada cairan. Nah, kebetulan di sini model yang sudah tanpa pengisian air aki, ya. Namun air aki di dalam sebuah baterai itu mempunyai berat jenis yang lebih besar dari berat jenis air, ya. Jadi kalau di sini ada air, kemudian di sini ada yang disebut istilahnya cairan elektronik, ya. Kalau cairan elektrolit, ya, cairan elektrolit. Nah, ini kalau di bengkel, ya, disebut bukan air aki, ada yang disebut aki sur, ya. Sure-nya pakai Z, ya, bukan pakai S. Jadi mohon maaf pelafalan saya, ya. Aki sure dan air aki, ya. Yang ini botol merah, ya. Ada botol merah dan ada botol biru, ya. Nah, kalau yang merah ini yang berbahaya, ya. Ini mempunyai berat jenis lebih dari air dan dia mengandung asam, ya. Ini cairan elektrolit dan ini merusak, korosif, ya. Kalau kena tangan gatel, kalau kena baju nanti bajunya lapuk, ya, atau bolong. Kalau air aki yang botol biru ini tidak masalah karena ini memang air murni, ya, air suling, ya, tanpa ada kotoran-kotoran. Ini air bersih. Tapi juga keduanya jangan pernah dicoba, ya, karena kita nggak tahu persis. Kalau mau minum, ya, ambil dari kemasan yang memang air minuman. Nah, untuk yang cairan elektrolit ini massa jenisnya itu massa jenisnya adalah 1,250 sampai 1,280 yang baik, ya. Nah, jadi kalau misalkan 1 kilogram ini bukan 1 kilogram dengan volume yang sama, ini 1 liter, kemudian aki sur ini juga 1 liter, ya. Satu liter air dibandingkan dengan 1 liter cairan elektrolit, ya. Karena ini massa jenisnya 1, sedangkan ini 1,250, berarti dia akan dalam 1 liter, ya, mempunyai 2
250 gram lebih berat dibandingkan air ya. Semoga cukup jelas. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita selesai dengan hukum-hukum fisika yang ada di sepeda motor. Kita akan lanjut halaman berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Saya Imam, saya mekanik. Terima kasih.